Perkenalkan, saya Eko Puji Susanto dari SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak Angkatan 7. Ki Hajar Dewantoro tersohor sebagai pahlawan pendidikan Indonesia. Bahkan ia mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan. Melalui buah pemikirannya, Ki Hajar Dewantoro berpendapat jika pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro didasarkan pada asas kemerdekaan. Memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maka dari itu, diharapkan seluruh peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin. Salah satu kata-kata mutiara dari Ki Hajar Dewantoro, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa pengertian pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantoro juga mempunyai trilogi semboyan pendidikan. Ki Hajar Dewantoro berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, kemauan. Tutpuri handayani, di belakang memberi dorongan. Harus memiliki oleh setiap tenaga pendidik guna menciptakan peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era teknologi informasi sekarang ini. Dengan demikian, trilogi pendidikan tersebut hingga saat ini masih relevan dengan pendidikan di Indonesia. Trilogi semboyan pendidikan tersebut hingga kini terus berusaha diejawantahkan dalam pengajaran dan pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantoro mengajarkan pendidikan suatu tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup anak itu terletak pada kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Ki Hajar Dewantoro menggambarkan bahwa seorang pendidik adalah seperti petani. Pendidik diumpamakan seperti petani. Kita ilustrasikan seperti berikut. Petani hanya dapat menuntun tumbuh kembang tanaman. Dia tidak bisa merubah padi menjadi jagung, jagung menjadi ketela, dan sebaliknya. Dia hanya menumbuh kembangkan apa yang dia tanam.
petani tersebut tidak dapat mengganti kodratnya. Kodrat tanaman yang ditanam apa, maka akan tumbuhlah itu. Petani harus merawat tumbuh kembang sesuai tanamannya. Kalau dia menanam padi, dia berarti harus memupuk. Dia menanam ketela, dia harus memupuk. Tentunya antara ketela dengan padi diperlukan pupuk yang berbeda dan dengan serangga yang berbeda pula. Dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik bertindak sebagai pamong dalam memberikan tuntunan. Hal ini jelas bahwa seperti tadi, petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, ia tidak dapat mengganti kodrat padi tersebut. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung dan lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak menjadi anak. Dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara menuntun akan membawa pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Strategi pemikiran KHD diilustrasikan dalam 4 bagian, yaitu adalah yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid. Banyak sekarang model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru harus memilih salah satu atau beberapa model pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu sekarang pengembangan keterampilan 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity melalui pembelajaran, sehingga siswa diharapkan tumbuh berkembang keterampilannya masing-masing menurut dari yang dia miliki. Untuk yang ketiga, penanaman budaya gotong royong. Di sini diilustrasikan melalui piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti kelas, Jumat bersih, donor darah, bakti sosial, dan lain-lain sebagainya. Budaya gotong royong adalah budaya orang Indonesia dan harus selalu diterapkan di Indonesia. Yang terakhir adalah penanaman budaya religius. Diilustrasikan melalui kegiatan berdoa di awal dan akhir pelajaran, gerakan sholat duha, pembiasaan sholat duhur, pembiasaan tilawah yang dikerjakan pada pagi hari, dan berbagai aktivitas yang relevan. Adapun tantangan dan pemecahan masalah, saya ilustrasikan sebagai suatu titik yang melesat ke atas, sehingga tantangan tidak akan menjadi masalah. Keterbatasan guru dalam model-model pembelajaran adalah salah satu tantangan yang tersendiri. Di sini akan tantangan tersebut akan terselesaikan apabila guru mengikuti kepelatihan. Modernisasi pembelajaran. Banyak model belajar, sumber belajar yang banyak sekali sekarang dalam sistem online. Komunikasi dengan stakeholder satuan pendidikan harus semakin ditingkatkan, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan cepat apabila terjadi masalah.
Implementasi pembelajaran yang berbasis peserta didik, contohnya adalah diskusi bersama, bimbingan KSN dengan teman sebaya. Teman sebaya yang dimaksud di sini adalah teman sendiri mengajar ke teman. Guru pembimbing berada di belakang. Apabila ada suatu masalah, bisa langsung terselesaikan. Hal ini dimaksud adalah membimbing, bahwa siswa mempunyai kemampuan lebih dibandingkan guru, karena penerimaan siswa akan jauh lebih santai dan lebih paham tentunya. Pembiasaan tadarus pagi hari. Setiap pagi diadakan tadarus pagi dengan berangkat setengah 7 sampai jam 7 kegiatan, baru setelah itu masuk ke kelas.